What's good internet? Balik lagi sama gue Berti. Dan ini adalah vlog eksperimen 14 hari nggak makan. Ini adalah hari ke-13. My favorite number. Dan hari ini sebenarnya cuma video Q&A doang. Cuma gue mau share hari ini adalah workout terakhir gue dalam kondisi fasted. Dari kemarin gue nggak workout karena I don't feel like it. Lemes, cuma hari ini kayak gue paksain cause I know tomorrow's gonna be an eating day. Workoutnya simple banget, cuman burpee 10, habis itu sit up 20 repetisi, istirahat 1 menit, dan kita ulang-ulang sampai puas. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB who we running with, yeah. 2 2 3 3, I'm on 10 again, yeah. State your name. This is something I've been waiting for a very long time. Gue nungguin barang ini datang baru mau nyelesain videonya. Kenapa? Karena buka aja dulu deh barangnya. Here we go. Jadi ini dia guys. Ini adalah lensa ultrawide buat Sony. Udah beberapa bulan sejak gue punya kamera ini, gue akhirnya beli juga lensa ultrawide-nya supaya ngevlog tuh lebih enak gitu di sini. So let's just unbox it. Ini gue beli second, cause I can't afford the new ones. Sony 10 to 18mm f4. And I will let you guys see kenapa gue pengen banget lensa ini buat ngevlog. So sekarang gue udah pakai lensanya yang baru, ini lensanya yang lama, dan kalian bisa lihat sini dari lo gitu sendiri. Ini adalah frame yang biasa gue pakai, kameranya masih ada di posisi yang sama, tapi ini ada di 16mm, dan gue bilang tadi kameranya ada 10mm. Iya, jadi kebanyakan bacot ya, langsung kasih lihat aja ya. Oke, nih 10, it can go this wide. What's up? Keren gak Ray lo? Jadi sekarang kita lebar banget nih. Udah lumayan lama gue nggak ngevlog pakai lensa ultra wide kayak gini. Jadi gue kagum lagi with how wide everything is. Oke, jadi ini biasanya gue ada di sini. So gue bakal ngevlog dan gue pegang kayak gini. Gue harus pegang jauh banget to get everything. But now gue bisa lebar kayak gini ultra wide, and the lens is just bener-bener di depan muka gue. Tapi lu masih bisa dapetin semuanya yang ada di sekeliling gue. Ultra wide lens is the best. Kalau lu mau ngevlog, you should get one of these lens. Dan tentunya barang ini adalah barang SNI alias sudah nanya istri. Ini belum selesai Bubu. Ini masih biasa, ini masih 16. Oh gitu. Kamu mau kasih lihat kelebarannya Bubu? Bam! Oh, balik lagi kita ya. Mantap nggak kita? Panasonic sama Canon nggak? Canon ultrawide juga, cuma ini kayak so I don't know about it. Tapi dari tadi aku pakai kamera ini, I think it's something with the Sony sensor and Sony glass yang kayak gambarnya tuh jadi lebih tajam aja gitu. I don't know, how do you guys think? Jadi ini SNI. Jadi ini SNI, sudah nanya istri. Dan ini ISO juga Bubu. Apa tuh? Istri sudah oke. Tahu nggak ini apa? Ini apa? Ini adalah kamera dengan budget kamu puasa 14 hari. Jadi gue menghemat hampir 10 juta, dia puasa 14 hari, jadi gue beliin ini. Jadi emang aku gak makan 14 hari, hematnya sampai 10 juta Bubu, keren juga. Iya. Enggak ya? Gila, emang gue makan 10 juta 14 hari. Jadi berlebihan banget. Dikit. Oh gitu ya? Kamu kan kalau makan banyak. Lumayan, tapi ini oke banget sih lensanya. Thank you Bubu. Kita Ya, bakal lebih sering ngevlog lagi nih gara-gara ada lensa ini. Next time kalau kamu pengen sesuatu, kamu puasa dulu. And we're back outside. Still can't get over how good and how wide this lens look. Jadi ini dia halaman rumah gua dengan lensa ultra wide. It looks so much different, right? It's just much. You can see more. So amazing. I'm so happy that I got this lens. I feel like I have superpowers now. Everything looks so amazing. I love it. Can I have my bangku, please? No, it's not yours. Please, it's mine. Mine. I am the YouTuber. You are not. This is YouTuber chair, okay? Di hari ke-13 ini udah gue kehabisan ide, jadi gue mau bikin Q&A aja sama kalian. Gue lempar di Instagram kemarin, kalian mau nanya apa silahkan. Dan gue udah save beberapa pertanyaan yang menurut gue asik. Kebanyakan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah gue jawab, jadi harus gue skip. Sorry about that. Oke, yang pertama ada Kim Putra. Penghasilan gue 100 sampai 300 per hari nggak nentu. Menurut lu udah siap nikah nggak? Udah siap belum nikah? Iya. Nikah tuh jangan ngikutin penghasilan cuy. Ya itu dia. Ke KUA aja juga udah bisa langsung nikah. Jadi
dengan adanya situasi seperti ini, COVID yang tidak boleh berkumpul gitu, itu ada alasan yang baik lo bisa menikah. Yes, jadi lo bisa langsung bilang, oh kita nggak bisa ngadain resepsi karena kita lagi social distancing. But kalau menurut gue kesiapan menikah itu bukan cuma finansial sih, bukan cuma sebatas materi doang. Karena kalau misalnya kalian memang sudah berjodoh dan sudah menyepakati kesanggupan kalian adalah segitu, kalian mulai di segitu, ya mulai aja dulu gimana disesuaikan. Dan menurut gue 100-300 per hari itu nggak sedikit lah ya. Berarti 9 juta cukup lah ya, 9 juta paling apes 9 juta. So menurut gua ya lu kondisikan aja kehidupan lu nanti yang akan lu jalani dengan calon lu seperti apa, dan kalau misalnya kalian sepakat ya udah nikah aja dulu gitu loh. Iya, karena halal tuh enak ya, dan ada rezekinya juga sih. That's right. Apalagi rezeki anak itu luar biasa, men. What's Good itu pertama kali dibangun bisa seramai dan sesukses itu pas banget Relo lagi hamil. Relo lagi hamil. Relo. Aku lagi hamil, Relo. Bini gue lagi hamil anak gue yang pertama. Kemudian ada Robi Sugali, bang cara gemukin badan gimana? Udah makan banyak kagak gemuk-gemuk, berarti makannya masih kurang. Jadi cara supaya lu tahu makan lu udah cukup atau belum adalah lu dengan belajar menghitung kalori. Sekali lagi guys, ini memang agak ribet, tapi sesuatu yang perlu kalian pelajarin dan kalian pahami karena manfaatnya itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi intinya sama aja nih pertanyaan gimana gue kurus, gue udah makan dikit tapi nggak kurus-kurus tuh sama juga seperti ini. Kalian harus menghitung kalori yang masuk ke dalam badan. Coba googling caranya caloric counting dan kalian ketahui maintenance kalori kalian berapa. Kalau misalnya kalian menambah berat badan, kalian makan di atas itu. Kalau kalian mau turun berat badan, makan di bawah itu. Kenapa fasting bisa cepet sekali turun berat badannya? Karena gua defisit kalorinya luar biasa sekali because I don't eat anything. Dan ini adalah cara yang paling simple sebenarnya buat fat loss. Cuma jangan dilakuin seperti gua yang selama ini dan sebodoh dan senekat ini. So don't do that. Mungkin nggak gara-gara penyerapan nutrisinya nggak maksimal. Ini kan dia nanya dia mau gendutin Bu. Enggak, dia udah makan banyak, tapi dia gak gemuk-gemuk. Mungkin nggak gara-gara penyerapan nutrisinya nggak bagus di badannya. Kalau ke dokter gizi dan lu ngecek itu semua kan mahal. Jadi sebaiknya sekarang lu belajar kalori counting dulu, lu surplus dulu. Kalau misalnya masih nggak berhasil, berarti kasusnya seperti yang gue bilang, baru lu pergi ke dokter. Tapi lu mesti emang belajar dulu yang namanya kalori counting because it's so beneficial. Pelajarin dulu kalori counting. Zidan 19, bang selama corona ini gue pengen jadiin perut yang efektif apa ya? Jangan terlalu banyak mikir, oke? Latihan yang simple aja, yang basic aja. Lari pagi, kalau sekarang lagi social distancing nggak bisa lari, lu skipping, lompat tali, itu udah cukup. Dan olahraganya basic banget men. Lu mulai aja dulu dengan konsisten melakukan yang namanya push up, sit up, dan squat. Sekali lagi nggak bisa yang namanya lu cuma ngejadiin perut doang, kaki doang, atau segala macamnya itu. Lu harus menyehatkan badan lu secara keseluruhan. So, start simple. Lari sehari 15 menit lah. Habis itu push up 10, sit up 10, squat 10, 10 ronde, 5-10 ronde. Itu aja dulu lu konsistenin. Dan lagian yang namanya perut itu dibikinnya bukan di gym. Perut itu dibikinnya di dapur. Dengan kalian menjaga kalori kalian gitu. Kalian makan makanan yang bernutrisi dan istirahat yang cukup. Semoga menjawab pertanyaan kamu Zidan ya. Ini pertanyaan paling umum dan jawabannya memang ini aja. Obatnya nggak ada lagi yang lain. And then ada Rizal Arzi. What's your next goal? My next goal is building muscles. Begitu gue selesai. Apa goals kesehatan? Oke, goalsnya maksudnya kan ini berhubungan dengan 14 Days Fast. Mungkin apalagi series kedepannya seperti ini ya. Maybe ada beberapa sih. Yang pertama mungkin gue pengen coba diet vegan. Kalau misalnya mendapatkan partner yang cocok untuk gue melakukan perbedaan kayak diet kesehatan sebelum dan sesudah mengkonsumsi diet vegan selama sebulan, because it's all the hype now. Everyone's watching the Game Changer documentaries. They've been sending me kayak, bang gimana menurut lu tentang Game Changer? Well, gue nggak tahu karena gue terakhir nyobain vegan, it didn't work out for me. Tapi sekarang kayaknya bakal lebih konkret lagi kalau misalnya di awal video itu, di awal series kita medical check up dulu, habis itu diet vegan for maybe like a month, habis itu kita medical check up lagi. What's the difference? Kalau in terms of YouTube, I'm going to do a lot more cooking videos because during these 14 days of not eating, all I can think about is just like eating food. Pokoknya gue bakal lebih banyak membuat makanan-makanan ke depannya, because that's something that I've been really wanting to do selama gue fasting ini. I want to cook food and just like. Aku juga hobi masak. Ya, jadi kita bakal ada lebih banyak konten memasak ke depannya. And then ada Sultan Faza. Kita bikin konten gardening mau nggak? Gardening. Jadi kita nanam cabe, selada. Kita bikin yang hidroponik gitu ya.
Boleh juga sih. Tanam oregano. Kemudian ada Sultan Faza. Ngap, menurut lu diet paling efektif nurunin berat badan sampai saat ini diet yang mana? So I tried every diet there is. Gue udah pernah diet keto, gue udah pernah diet vegan, gue udah pernah zone diet, gue udah pernah paleo diet. Dan menurut gue semuanya itu ada plus minusnya. Tapi konklusi yang gue dapetin setelah gue nyobain semua diet-diet yang ada ini, tidak ada kelebihan yang konkret menjadi seorang purist. Dan lu tidak makan makanan tertentu, itu menurut gue kayak nggak ada manfaat yang lebih gitu. Balik lagi ke jawaban gue, di jawaban gue sebelumnya ke orang yang mau gendutin atau ngurusin badan, itu adalah kalorik lu, intake lu gimana. Kalori lu lebih, lu gendut. Kalori lu rendah, lu turun berat badan. Yang penting adalah makanan yang lu makan itu nutrisinya padat, penuh nutrisi. Itu yang perlu lu pikirkan ketimbang diet apa yang paling oke. Itu menurut gue. Jadi sekali lagi belajar menghitung kalori. Dan bahkan gue yang melakukan fasting seperti ini pun, ketika gue makan, ya gue harus tahu kalorinya berapa, makanan ini apa, nutrisinya seperti apa, proteinnya gimana, fat dan carbsnya sebelum gue makan. Itu jauh lebih penting daripada puasanya menurut gua, karena puasanya gampang, semua orang bisa nggak makan. Tapi begitu makannya lagi, you need to know what you are eating, oke? Kemudian ada Rizmo, workout untuk yang baru sembuh patah tulang, tangan dong Ngap, pengen hidup sehat juga. Nah, usually I would answer workout atau olahraga yang paling aman itu adalah berenang, cuy. Selain berenang itu sehat, berenang itu juga sunnah, jadi pahala. Tapi karena kondisi seperti ini dan social distancing, kayaknya agak susah ke tempat umum untuk berenang kalau lu nggak ada kolam berenang di rumah. Tapi kemarin gue sempat berpikir, apa ya olahraga yang aman buat orang yang kayak lu nih untuk patah tulang. Dan menurut gue jawabannya adalah shadow boxing, cuy. Jadi sekarang gue shadow boxing, tinju, tapi ninju angin. Jadi gue rekomen buat lu Rizmo, untuk pengen workout yang punya limitasi kondisi-kondisi seperti lu patah tulang, lu pelajarin gimana caranya jab, gimana caranya straight, gimana caranya hook dan uppercut, dan nge-weave itu seperti apa gerakan-gerakan shadow boxing. Dan lu mulai pelajari shadow boxing, lu nikmatin. Karena percaya sama gue, walaupun kayak kelihatannya cuma gitu-gitu doang, but you do that shit for like 15 minutes, it's exhausting, man. Lama-lama capek cuy kayak gini. Dan kalau misalnya lu udah bisa ngelakuin itu sampai kayak 30 menit dan lu nggak capek, lu beli dumbbell ciwi-ciwi yang lucu tuh, yang warna pink, yang 1 kilo, lu pegang tangan kanan kiri, itu capeknya parah sih. Capek nggak, Bubu? Capek. Iya, so itu dia workout yang aman buat lu belajar shadow boxing. Tapi berenang paling aman sih. Berenang sebenarnya paling aman ibu sih. hamil aja disuruh olahraganya berenang. Exactly. Cuma ya itu, namanya kolam renang kan nggak semua orang punya, dan sekarang kita lagi nggak bisa ke tempat umum juga. Kemudian ada Sultan Altabran 243. Ngap, kalau bikin vlog pakai subtitle dong, dari dulu ikutan sambil iseng-iseng belajar bahasa Inggris. I really wanted to do that, cuman di kondisi kayak sekarang lagi daily vlog uploadnya setiap hari, it's a little bit more difficult. Maybe in the future videos, kalau misalnya gue uploadnya lagi nggak setiap hari, I will probably do that. Dan di video yang besok nih, yang 14 days, hari ke-14-nya yang gue makan, I think I'm gonna upload it a little bit late because I wanna make the video all English and I wanna put subtitles supaya videonya lebih bisa menjangkau juga orang-orang yang di luar Indonesia. Kemudian ada Yoga Goya. Gimana cara ngatur keuangan keluarga? Kita arahin ke orang keuangan. Pusing. Iya kan? Dengan pendapatan yang nggak besar biar tetap bisa nabung, garis miring nyisihin, Bu. Ya kalau nyisihin, yang nabung yang benar tuh sebenarnya dari dapat penghasilan langsung ditabung. Jangan nunggu sisanya berapa bulan itu, sisa uangnya berapa baru ditabung. Karena kalau kayak gitu nggak akan ada sisanya. Jadi yang namanya nabung memang harus berkorban lebih berhemat. Ya supaya ya punya tabungan kayak gitu. Jadi kan keuntungannya kan nanti kan di masa depan kan. Jadi kayak misalnya penghasilannya 3 juta, oke, langsung potong 500.000 buat ditabung. Jalan nggak sih? 500.000. Pokoknya minimal 30% lah ya. Kita nggak perlu sebut angkanya kali, Bu. Aku punya solusi paling gampang. Jadi kalian semua ini pasti punya Excel lah ya, pasti punya komputer. Buka Microsoft Excel. Kemudian kalian tulis pengeluaran pasti keluar, ya kan? Apapun itu, internet, listrik, tagihan rumah, kontrakan, segala macem yang pasti keluar setiap bulannya. Tulis, jebret, dicatat, dan itu berarti biaya hidup kalian yang harus. Yang kalau kalian nggak bayar, itu kalian nggak bisa hidup bulan itu. Kemudian baru kalian lihat uang kalian itu sisanya berapa.
Nah itu baru kalian tabung lagi dulu, ya kan? Misalnya tabung 20% dari sisa abis bayar tanggung jawab atau kebutuhan hidup. Nah baru sisanya kalian bisa pakai. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya abis bayar kebutuhan pokok yang tadi pertama aja duitnya udah habis, ya berarti kalian harus cari pemasukan yang lebih. Kalian harus cari kerjaan double, mungkin kalian kerja 2 shift atau kalian jualan di sampingnya itu supaya kalian punya pendapatan yang lebih. Kurang lebih seperti itu cuy. Dimas ABD, pernah merasa stuck dalam melakukan sesuatu nggak bang? Pernah. Jalan keluarnya adalah cobalah untuk beristirahat ketika kalian capek. Jangan berhenti kalau kalian capek cuy. Don't ever give up. Lu lihat sendiri kondisi gue sekarang kan, dihina netizen, dibully, but do I quit? Hell no bro, we just keep going. Kamu kenapa jadi so asik ini ya? Lensa baru ya? I'm so excited. Maafin ya. I'm so excited about this lens. I feel like ini tuh super power aku. Ultra wide lens. Anyways, Fitri Ramdan, sejauh ini how can you maintain your emotion dengan segala ups and downs di hidup lu ini bang? Share ya. Well, sebenarnya tadinya nggak bisa sih. I have a couple of meltdowns and whatnot. Cuma sekarang ya seiring berjalannya waktu, gue belajar untuk mencoba melupakan hal-hal yang tidak bisa gue kendalikan, seperti kayak omongan orang-orang gue nggak bisa kendalikan, jadi gue kayak nggak peduliin. Gue lebih pedulin ke hal-hal yang bisa gue kontrol, seperti ya apa yang gue bikin, kreativitas gue, skill gue, dan kehidupan gue, keluarga gue, and like work, just keep working man. Karena kalau menurut gue mempunyai kondisi psikis atau kesehatan psikis yang cukup oke ya, jadi gue bisa menghadapi stres dari stres eksternal, and I recover, gue sembuh dari itu, and then I move on. Kurang lebih seperti itu. So tadinya nggak bisa, but anyways, as time goes by, we heal. Kemudian ada Fuckboy 16. Kira-kira nggak setelah dunia COVID-19 ini berlalu, hal yang pengen lu lakuin banget bang istri? Traveling ibu gue. Enggak sih, belum sih. Kenapa belum Kalau kan sih? berakhir banget, Berakhir banget. Begitu udah selesai fasenya ini semua, udah berakhir banget nih. Kamu gak kepengen jalan-jalan? Evaluasi hidup aku sih, Bu. Kamu pengen evaluasi hidup kamu? Karena sekarang tuh aku menjalani the new normal gitu loh. The new normal. Iya, jadi kan dulu kan emang kita hektik banget kan, kayak almost every day kita dari siang sampai sore itu kerja di jalan, apa ketemu orang segala macem. Nah, kita jarang punya waktu di rumah. Satu. Ternyata kemarin kan Raylo kayak sebenarnya agak lama kan nih bisa ngomongnya, karena orang tuanya jarang di rumah. Sekarang kita di rumah mulu, dia udah mulai bacot deh kayak di video kemarin ya. Terus kayak nih anak tuh cepet gede juga gitu. Terus aku juga kayak berpikir pengen di rumah, ternyata di rumah kita tuh nyaman banget ya gitu, kayak di rumah kita yang di kamu. Kemang ini, yang ada kolam renangnya ini, yang lega, yang luas dengan segala furniture yang lengkap, dan dia baru menyadari bahwa tinggal di rumah ini nyaman. Lu bayangin perasaan gue sebagai lelaki yang harus provide ya, memang luar biasa. Terus iya, aku terus berpikir juga kayak gue nggak kerja sebenarnya uang kamu juga udah banyak gitu, jadi kayak gaji kamu juga banyak gitu, daripada pusing kan mikirin kerjaan gitu, kenapa nggak jadi ibu rumah tangga aja. Ada sih kepikiran kayak gitu abis ini. Jadi aku mungkin abis kejadian COVID ini pengen evaluasi sih, mana bisnis yang harus di handover, mana yang harus diprioritasin, mana ya gitulah kalau aku ya. Kemudian ada Nadif Hilmi 31. Apakah kondisi lo yang nggak bisa kontrol makan disebut eating disorder sehingga lo fasting? Yep, obviously. I believe, here you go. Gue percaya bahwa orang-orang yang obes, orang-orang yang gendut, yang berat badannya lebih, itu mereka memiliki disorder. Bang, gue nggak bisa berhenti nyemil. That's a disorder. You should be able to stop, karena badan lu tidak didesain untuk terus-terusan makan. Aduh bang, gue ini banget gula, gue ini banget makanan asin, gue nggak bisa kalau nggak makan ini. That's a disorder. Manusia tidak didesain seperti itu, men. Manusia didesain untuk mengkonsumsi makanan sebagai bahan bakar supaya bisa beraktivitas. So if you eat more than that, it's a disorder. So ya, jawaban singkatnya ya. Lanjut, kemudian ada Habib Dendi. Manfaat yang paling berasa pada saat 14 days snake juice. Gue jadi lebih aware sama makanan, dan gue jadi lebih aware sama disorder gue selama ini yang gue anggap biasa-biasa aja, kayak
makan gue biasa aja kok segini, tapi ternyata kemarin ada yang langsung ngomong kayak, "Bu, kamu udah ya segini aja ya, nggak usah gede-gedein badan lagi ya. Kamu kemarin tuh makan banyak banget tau nggak? Buat ukuran orang normal tuh banyak banget kamu makan." Dia yang ngomong banyak banget kata dia sih. Makanya sampai bisa beli lensa kan 14 hari. Tapi kacau sih, ya kan gue udah pernah share juga di vlog ini kalau misalnya anggaran GoFood itu sehari pernah sampai kayak 500.000 dan 500 itu kayak biasa banget sih. Ya pernah juga segitu, itu udah paling ngakak sih. Dan itu aja pertanyaan-pertanyaan yang ada di vlog hari ini. Thank you semuanya udah nonton. I'm really excited about tomorrow. Tomorrow's the last day of the fast. I'm gonna make a very comprehensive rangkuman. Gue bakal bikin rangkuman dari hari pertama sampai hari ke-14. So, gue mau minta maaf sebelumnya kalau videonya telat, because I really wanna make it good. I wanna make a good video out of it. It's gonna be in full English. Jadi gue pengen taruh subtitle juga, and that's gonna take time. So, if I'm late with tomorrow's video, I'm really sorry about that, but that's just the way it is. Thank you semuanya yang udah support. That's it for today's video. Peace. Please subscribe to this channel. I am what I am today, cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life for the next